Pagi ini kita akan bertemu lagi dengan acara topik yang rasanya sih tentang insulin nih rasanya hari ini. Sebagai pembicara pertama, mungkin buat sebagian sudah ada yang kenal, tetapi nanti saya akan bacakan lagi mengenai CV daripada Prof. Pradana. Profesor Dr. Pradana Suwondo, SPPD KMD, kelahiran Jakarta 19 April 1952. Beliau adalah staf divisi Metabolik Endokrin Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Umum Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pendidikan tahun 1978 lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 1988 lulus sebagai spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga, tahun 1990 lulus sebagai konsultan endokrin dari Persatuan Penyakit Dalam Indonesia. Mungkin untuk waktu dan tempat kepada Prof. Pradana, silakan. Untuk para audiens yang ingin bertanya, silakan masukkan di pertanyaan di kolom chat. Kalau ada yang ingin langsung bertanya live, itu bisa nanti pada saat session tanya jawab, mungkin bisa nanti klik yang raise to speak. Jadi nanti bisa langsung bertanya pada dua narasumber kita, baik Prof. Pradana maupun Dr. Bowo. Mungkin untuk tempat dan waktu kami persilakan kepada Prof. Pradana. Ya. Kemudian juga kedua saya ucapkan terima kasih kepada Perkeni dalam hal ini berkolaborasi dengan Novo Nordisk Indonesia yang menyelenggarakan acara webinar siang ini. Jadi topik yang diberikan kepada saya ini sebenarnya cukup menarik ya. Bagaimana kita memulai terapi insulin dengan efektif dan aman. Jadi dengan cara yang sederhana kita menginisiasi terapi insulin untuk pasien diabetes. Macam studi, baik komplikasi makro maupun mikro, dia akan menurun kalau gula darahnya itu terkontrol. Ya, dan kualitas hidupnya itu akan meningkat. Dan juga mengurangi kualitas dari hidup. Dan tentunya karena hipoglikemi dia harus berkunjung ke rumah sakit dan ini meningkatkan biaya kesehatan juga. Sehingga hipoglikemi ini bisa menurunkan ketaatan berobat dan juga bahkan menambah komplikasi. Jadi kedua-duanya ini bisa menurunkan cost, hipoglikemi bisa menaikkan cost. Jadi di sini adalah harus balance ya antara glycemic control dengan hipoglikemi. Nah, disinilah kita akan bahas pada hari ini bagaimana sebetulnya kita bisa mulai terapi insulin itu dengan aman. Slide. Ya, kalau Anda punya pasien diabetes, tentu timbul pertanyaan sebagai berikut. Sudahkah pasien kita itu mencapai target terapi? Nah, ini Anda yang bisa menjawab. Nah, target terapi itu kita tahu kadar gula darah sebelum makan preprandial itu antara 80 sampai 130 ya. Kemudian kadar gula darah 2 jam setelah makan itu diharapkan kurang dari 180. Dan kalau bisa dilakukan pemeriksaan rata-rata gula darah dengan HbA1c diharapkan dia mencapai di bawah 7 ya. Nanti ini kita bahas lebih lanjut, target-target itu tidak sama dari orang yang satu dengan orang yang lain, tetapi ini adalah target pada orang dewasa DM tipe 2 ataupun juga DM tipe 1 yang masih sehat. Ya. Kenapa kita ingin mencapai target? Karena kita tahu dengan menurunkan HbA1c 1% saja, kita sudah bisa mengurangi 43% resiko amputasi ekstremitas bagian bawah, dan juga penyakit vaskuler perifer yang lainnya. Slide.
Nah, jadi di sini ya yang menjadi masalah sebetulnya kapan kita harus menginisiasi insulin untuk mencegah komplikasi, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga sini kadar gula darah puasanya juga sangat tinggi ya. Di sini kita bisa lihat tahun 2008 itu rumah sakit besar dan melibatkan kurang lebih 18 sampai 20 rumah sakit dan jumlah pasiennya adalah sekitar 2.000. Slide. Ya, sedangkan kita tahu berdasarkan studi UKPDS ya bahwa kalau kita bisa menurunkan HbA1c dari 11 menjadi 6, itu kita bisa menurunkan komplikasi baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Memang lebih nyata adalah penurunan dari mikrovaskuler. Tetapi makrovaskuler itu juga bisa menurun, apalagi kalau dikombinasi dengan kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, dan juga mencapai berat badan yang ideal. Slide. Ya, ini adalah komplikasi-komplikasi diabetes. Kita ingatkan kembali pada teman-teman sejawat, ada makrovaskuler, stroke ataupun juga penyakit jantung koroner, kemudian ada retinopati diabetik yang bisa menyebabkan kebutaan, dan juga ada gagal ginjal, dan di sini adalah mengenai neuropati. Ya, jadi 50% dari pasien-pasien diabetes setelah 5 tahun itu mengalami neuropati. Ya, jadi komplikasi inilah sebetulnya yang kenapa kita harus capai target pembuluh darah di samping pengobatan target tekanan darah dan target mengenai kolesterol dan berat badan. Slide. Nah, ini sekali lagi ya, berdasarkan penelitian komplikasi jangka panjang itu kalau kita bisa menurunkan HbA1c 1% saja, 1% misalnya dari 9 ke 8, kita sudah mendapatkan keuntungan sebagai berikut ya. Jadi untuk amputasi 43%. Tentunya kalau kita bisa menurunkan 1% lagi, 2% misalnya, maka keuntungannya akan lebih besar. Jadi bisa sampai mungkin 60%, 70%, begitu ya. Jadi hanya 1% kita sudah mendapat keuntungan, 2% keuntungannya akan lebih besar. Slide. Nah, sekarang obat-obat yang biasa kita pakai untuk mengobati pasien-pasien diabetes ya dalam keseharian kita ini sangat bervariasi, mulai dari obat-obat oral yang diminum ataupun juga obat-obat injeksi. Di sini ada 2, insulin dan GLP-1 reseptor analog. Nah, dari obat-obat ini masing-masing itu mempunyai potensi efektivitas penurunan gula darah. Kalau kita lihat misalnya sulfonylurea yang banyak kita pakai, dia bisa menurunkan 1 sampai 1,2 HbA1c ya, 1,2% penurunan HbA1c. Tetapi kalau insulin dia bisa menurunkan bahkan sampai 3%. Jadi manakala kita memakai obat-obat ini sudah agak lama dan kita tidak bisa mendapatkan penurunan lebih lanjut, nah disitulah pilihan kita menggunakan insulin ya. Jadi menggunakan insulin lebih awal itu tentunya efikasinya mendapatkan hasil efikasi yang lebih baik. Slide. Ya, ini ada studi rumah sakit besar dan melibatkan kurang lebih 18 sampai 20 rumah sakit dan jumlah pasiennya adalah sekitar 2.000. Slide. Ya, sedangkan kita tahu berdasarkan studi UKPDS ya bahwa kalau kita bisa menurunkan HbA1c dari 11 menjadi 6, itu kita bisa menurunkan komplikasi baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Memang lebih nyata adalah penurunan dari mikrovaskuler.
Tetapi makrovaskuler itu juga bisa menurun, apalagi kalau dikombinasi dengan kontrol tekanan darah, kontrol kolesterol, dan juga mencapai berat badan yang ideal. Slide. Pada teman-teman sejawat, ada makrovaskuler, stroke ataupun juga penyakit jantung koroner, kemudian ada retinopati diabetik yang bisa menyebabkan kebutaan, dan juga ada gagal ginjal, dan di sini adalah mengenai neuropati. Ya, jadi 50% dari pasien-pasien diabetes setelah 5 tahun itu mengalami neuropati. Ya, jadi komplikasi inilah sebetulnya yang kenapa kita harus capai target pembuluh darah di samping pengobatan target tekanan darah dan target mengenai kolesterol dan berat badan. Slide. Nah, ini sekali lagi ya, berdasarkan penelitian komplikasi jangka panjang itu kalau kita bisa menurunkan HbA1c 1% saja, 1% misalnya dari 9 ke 8, kita sudah mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Ya, jadi untuk amputasi 43%. Tentunya kalau kita bisa menurunkan 1% lagi, 2% misalnya, maka keuntungannya akan lebih besar. Jadi bisa sampai mungkin 60%, 70%, gitu ya. Jadi hanya 1% kita sudah mendapat keuntungan, 2% keuntungannya akan lebih besar. Slide. Nah, sekarang obat-obat yang biasa kita pakai untuk mengobati pasien-pasien diabetes ya dalam keseharian kita ini sangat bervariasi, mulai dari obat-obat oral yang diminum ataupun juga obat-obat injeksi. Di sini ada 2, insulin dan GLP-1 reseptor analog. Nah, dari obat-obat ini masing-masing itu mempunyai potensi efektivitas penurunan gula darah. Kalau kita lihat misalnya sulfonylurea yang banyak kita pakai, dia bisa menurunkan 1 sampai 1,2 HbA1c ya, 1,2% penurunan HbA1c. Tetapi kalau insulin dia bisa menurunkan bahkan sampai 3%. Jadi manakala kita memakai obat-obat ini sudah agak lama dan kita tidak bisa mendapatkan penurunan lebih lanjut, nah disitulah pilihan kita menggunakan insulin. Ya. Jadi menggunakan insulin lebih awal itu tentunya efikasinya mendapatkan hasil efikasi yang lebih baik. Slide. Dan rata-rata dokter memutuskan untuk memulai insulin tentunya bersama dengan pasien adalah 8,9% HbA1c-nya. Jadi ini sudah agak tinggi ya. Jadi ini adalah satu studi ya dari soft study. Jadi rata-rata 8,9 dan bahkan 41% itu sudah di atas 9 ya. Dan ada 22% mulainya insulin di atas 10. Nah, ini mencerminkan gambaran bahwa sebetulnya agak terlambat kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang banyak dari pasien diabetes untuk mencegah komplikasi. Ya. Slide. Ya, jadi ini berbagai macam studi, ya, studi-studi yang melihat pada saat dokternya itu, pasien dan dokter tentunya memutuskan untuk mulai pengobatan insulin. Dan kita lihat di atas, rata-rata HbA1c-nya itu tinggi, sudah di atas 9, baru dokter memutuskan untuk memulai terapi insulin. Slide. Nah, sekarang kita lihat, kita selalu dituduh bahwa dokter itu selalu cenderung untuk menulis insulin karena insulin itu harganya mahal. Tetapi kenyataannya adalah tidak demikian. Ya. Di New Zealand misalnya, penggunaan insulin adalah 36%. Kemudian kita lihat misalnya ini Malaysia 24%. Ya. Kemudian Vietnam 15%. Filipina yang negaranya mungkin mirip-mirip Indonesia, ya,
orangnya juga kalau di luar negeri pasti ketemu orang yang kelihatan orang Indonesia, kita tegur, dia gagap-gagap menjawab. Nah, itu orang Filipina, itu dia 11%. Ya. Jadi dokter-dokter di berbagai negara ini, dia istilahnya lebih awal menggunakan insulin ketimbang kita di Indonesia, baru 8%. Ya. Jadi kita bisa bayangkan teknologi obat yang tersedia, insulin, kita gunakan agak terlambat. Kalau kita bandingkan dengan gadget, banyak gadget yang model terbaru pun juga sudah digunakan oleh teman-teman sejawat. Jadi penggunaan gadget lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan insulin. Slide. Nah, ini kita lihat algoritma tata laksana DM tipe 2 yang menurut Perkeni, ya, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia tahun 2019. Ya. Coba kita lihat di sini, ya. Di sini pada waktu dia terdiagnosa, maka disarankan melakukan modifikasi gaya hidup sehat, ya. Jadi kita ada 5 pilar pengobatan diabetes, ada edukasi, ada diet, ada exercise, ada monitoring, baru obat. Nah, di algoritma ini memang kita memperkenalkan bagaimana kita menggunakan obat setelah modifikasi gaya hidup ini, ya. Jadi kalau misalnya HbA1c-nya diperiksa itu kurang dari 7,5, maka hampir selalu dia cukup dengan satu macam obat, ya. Dan satu macam obat ini kita bisa pilih dari metformin, sulfonylurea, kemudian acarbose, TZD, DPP-4 inhibitor, dan seterusnya. Tadi kita udah lihat kemampuan masing-masing obat ini, ya. Jadi ada yang setengah sampai 1. Jadi kalau di bawah 7,5, kayaknya kita bisa mencapai di bawah 7. Dan target kita adalah mencapai di bawah 7, ya, dengan obat apapun, itu tercapai pada waktu 3 bulan. Ya. Kalau misalnya belum tercapai 3 bulan, atau selambat-lambatnya 6 bulan, kita bisa menggunakan kombinasi dengan 2 obat. Jadi obat yang satu ini, kemudian kita kombinasi dengan obat yang kedua sini. Atau kita bisa langsung kombinasi dengan insulin, gitu ya. Nah, kalau pada saat baru didiagnosa, dia masuk di sini sudah dengan HbA1c 8 atau 9, tentunya kita bisa masuk langsung di jalur sini, di mana salah satu pilihannya adalah kombinasi obat insulin basal dengan obat yang lain yang berbeda, begitu ya, boleh dipilih. Nah, kemudian kalau HbA1c-nya 9, tadi kita ingat ya, ada sekitar 20% atau 40% yang HbA1c-nya 9 pada saat dokter itu mau memutuskan terapi insulin, maka sebetulnya di sini kita boleh langsung dengan pengobatan insulin. Ya, insulinnya boleh dengan insulin basal, ya. Boleh dengan insulin basal. Kalau kondisinya itu tidak terlalu akut, boleh dengan insulin basal masuk jalur ini, atau kita bisa kombinasi insulin atau langsung intensifikasi insulin. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut, ya, kalau ada pertanyaan lebih detail. Slide. Maaf, ini sebentar agak macet ya. Terus, ya. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam mencapai target, betul, kalau bisa adalah di bawah 7, ya. Tetapi tidak serta-merta harus di bawah 7. Jadi ini harus ada, tergantung masing-masing individu, ya. Kita tidak bisa memukul rata. Misalnya ini bergantung kepada harapan hidup pasien itu masih panjang atau sudah pendek, kemudian juga usia pasien, kemudian di sini ada komorbiditas apa enggak, misalnya diabetes dengan PJK, ya, dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan
yang mungkin kita boleh agak longgar, atau kita boleh agak longgar ke sini, atau kita agak ketat ke sebelah kiri, ya. Dari dua hal ini ada yang kita mungkin ini nggak bisa kita modifikasi karena memang sudah kondisinya, misalnya DM PJK, ada DM stroke, itu sudah kondisi yang nggak bisa kita modifikasi. Tapi ada hal-hal yang di bawah sini yang masih bisa kita modifikasi sesuai dengan keadaan. Misalnya di sini adalah mengenai sumber daya dan juga akses terhadap pengobatan, ya. Jadi ini masih bisa karena itu ada di tangan kita dan kita bisa melakukan modifikasi. Jadi itu caranya kita menentukan. Tentunya di dalam menentukan ini, sekali lagi secara individu kita berkolaborasi dengan pasien, ya. Kalau pasiennya mau santai-santai, tentunya less ringan. Kalau pasiennya memang saya mengharapkan hasil yang bagus, yang komplikasinya bisa lebih sedikit, tentunya kita mengarah ke sebelah kiri. Slide. Jadi salah satu penyebab kenapa pasien itu takut, ya, untuk memulai pengobatan yang agak ketat ataupun juga menginisiasi insulin itu adalah karena hipoglikemi. Jadi hipoglikemi ini memang harus dihindarkan, sekali lagi tadi pada slide yang pertama, dalam upaya kita mencapai target kontrol gula darah, ya, karena ini yang salah satu penyebab menyebabkan pasien itu kemudian menghentikan pengobatan dan menyebabkan kadar gula darah itu tidak terkontrol, nanti akhirnya menyebabkan komplikasinya menjadi lebih banyak, ya. Nah, ini adalah strategi insulin terapi, ya, inisiasi insulin. Jadi ini dibuat sederhana, ya. Yang pertama tentu kita harus mengambil keputusan kita akan menginisiasi insulin. Dalam mengambil keputusan ini, kita bisa menggunakan alur atau algoritme dari terapi diabetes menurut Perkeni 2019. Di situ ditentukan kapan kita misalnya bisa insulin dan insulin apa. Pada umumnya kalau kita memulai insulin, ya insulinnya adalah insulin basal. Dan memulai insulin ini tidak perlu untuk dirawat. Nanti Dr. Bowo akan membahas mengenai yang dirawat. Kalau ini adalah yang berawat jalan, ya. Jadi menggunakan insulin basal 1 kali pemberian injeksi. Jadi itu lebih mudah. Setelah kita memberikan mulai insulin, tentunya dibekali dengan edukasi, gejala hipoglikemi, kemudian cara penyimpanan insulin dan seterusnya, maka kemudian kita meningkatkan dosis sehingga kita bisa mencapai target gula darah yang diinginkan, ya, sesuai yang kita sepakati. Nah, kalau misalnya juga belum tercapai, maka dilakukan intensifikasi. Nanti ini mungkin Dr. Bowo akan bahas mengenai intensifikasi. Slide. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi, ya. Jadi kita memang membuat sederhana, yaitu pertama inisiasi dan titrasi, optimalisasi, kemudian baru maintenance period. Ya, jadi dibagi atas 2 period. Ya, masing-masing masa ini mempunyai potensi untuk terjadinya risiko hipoglikemi. Dan ini akan penting. Jadi kita untuk inisiasi titrasi insulin, ya, itu harus selesai dalam waktu 8 sampai 12 minggu. Jadi 3-4 bulan lah kira-kira, ya. 4 bulan. Nah, biasanya setelah 4 bulan itu dokter udah tidak lagi meningkatkan dosis, ya. Itu masuk dalam maintenance period, ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita simak. Oleh karena biasanya setelah ini dokter istilahnya memantengkan pengobatan insulin dengan dosis yang sama untuk selanjutnya. Nah, kalau kita selamat pada waktu inisiasi titrasi, biasanya pasien juga akan terus mengikuti pengobatan dengan teratur, begitu ya. Nah, ini adalah satu studi, ya, yang melihat mana pasien-pasien yang kemudian tetap terus melanjutkan insulin dan mana pasien-pasien yang kemudian menghentikan terapi insulin. Dan kita bisa lihat di sini bahwa penyebab utama kenapa dia menghentikan insulin adalah karena ada
pengalaman dari hipoglikemi. Oleh karena itu sebetulnya edukasi ya yang penting juga mengenai cara menyuntik, menyimpan insulin, kemudian juga monitoring, tetapi tanda-tanda gejala hipoglikemi juga perlu disampaikan dan cara mengatasinya sehingga tidak berkepanjangan dan pasien juga tidak merasa takut, begitu ya, penting juga. Oke. Ya, ini studi yang lain lagi ya juga menyampaikan di sini ya. Jadi pengalaman hipoglikemi pada 6 bulan pertama ini akan menyebabkan lebih meningkatnya penghentian obat. Kita bisa lihat ya, kalau dia mengalami hipoglikemi yang biru, maka most likely dia akan menghentikan pengobatan ya pada masa-masa yang kita lihat di sini sampai observasi 1 tahun ya. Lebih banyak pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi. Oleh karena itu isu insulin itu ya penting, jangan sampai terjadi hipoglikemi. Nah, bagaimana kita memulai terapi insulin basal tanpa menyebabkan hipoglikemi tetapi mendapatkan efektivitas yang baik? Ini pertanyaannya. Ini pengalaman kami ya, mungkin juga Dr. Bowo, Dr. Nani ikut di dalam studi ini ya, dari bagaimana kita memulai insulin basal detemir ya. Ini adalah molekul dari insulin detemir. Basisnya adalah dia human insulin. Basisnya adalah human insulin, tetapi dia dilakukan modifikasi di beberapa tempat dan dia diikatkan yang hijau ini dengan myristic acid residue. Jadi dengan human insulin, jadi sekali lagi human insulin dilakukan modifikasi dan diikatkan dengan ini, maka insulin yang tadinya kerjanya pendek menjadi kerjanya panjang. Ya, itu yang diharapkan dari insulin ini. Jadi kalau insulin detemir itu disuntikkan ke dalam subkutan, dia akan membentuk satu depot ya. Di sini kemudian dia akan semacam protraction, menggumpal ya, saling mengikat dan juga sedikit berikatan dengan albumin. Kemudian secara pelan-pelan dia akan dilepas kepada ke aliran darah, ke pembuluh darah ya, ke dalam plasma. Di sini hanya sebagian saja yang terikat dengan albumin, yang lain adalah dalam bentuk bebas, dan kemudian dia akan masuk ke jaringan interstisial di mana dia beraksi ya sebagai hormon dan berikatan dengan reseptor insulin ya. Nah, inilah cara kerjanya, kemudian dia bisa menurunkan gula darah. Nah, kalau kita lihat ya, kita kenal bahwa insulin kerja menengah, insulin kerja panjang glargin, insulin kerja panjang detemir. Nah, masing-masing ini mempunyai istilahnya farmakodinamik yang agak berbeda ya. Masa kerjanya NPH ini lebih pendek ya, sama-sama dengan human insulin. Di sini diikat dengan protamin. Tadi kita sudah lihat tadi detemir juga diikat dengan satu asam lemak, dan glargin juga dilakukan modifikasi yang agak mirip, sehingga masa kerja yang lebih pendek 12 jam diperpanjang jadi mencapai kurang lebih 24 jam. Walaupun demikian, dia ada sedikit variability kalau disuntikan pada individu yang sama dari hari ke hari ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa detemir ini cukup stabil, bisa mengcover 24 jam ya. Nah, sekarang tadi kita ingin memulai insulin, tetapi kita juga jangan sampai menyebabkan hipoglikemi. Nah, ini adalah cara yang aman ya, cara yang aman. Jadi kita mulai dengan menyuntikkan insulin detemir dengan pedoman algoritma 303. Ini bukan 212 ya, tapi 303. Ya, ingat 303. Dengan cara yang sederhana, kita bisa menyuntikkan ya, dan kita berpatokan pada rata-rata gula darah puasa pagi 3 hari berikutnya ya. 3 hari berikutnya. Jadi kita bisa mulai dengan 10 unit atau 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan. Kalau saya sehari-hari, kalau saya lebih hati-hati saya pakai 10, tapi seringkali saya mulai dengan 12 ya. Dan targetnya
adalah memang tadi kan 80 sampai 130. Nah, target kita kalau gula darahnya masih di atas 110, maka dosisnya yang 10 ini ditambah 3 setelah 3 hari. Jadi menaikkan dosis adalah 2 kali seminggu setelah 3 hari. Tapi kalau di antara 80-110, tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi kalau ada di bawah 80, maka dikurangi dengan 3 unit. Nah, dengan cara ini, dengan pelan-pelan melakukan titrasi, inisiasi titrasi, mudah-mudahan aman, dia tidak mengalami hipoglikemi. Ya, jangan tiap hari dinaikkan, tapi 3 hari sekali. Kalau mau lebih hati-hati, ya seminggu sekali. Tapi nanti lama kita tercapai target, tadi dikatakan kita ingin tercapai dalam 8 sampai 12 minggu atau 3 sampai 4 bulan udah mencapai target. Karena kalau sudah itu biasanya dosisnya sudah tidak berubah-ubah lagi. Biasanya begitu ya. Nah, jadi ini optimasi dosis insulin terapi. Jadi kita setelah melakukan inisiasi ya, kemudian kita melakukan optimasi ya. Dan di sini kita melakukan adjustment 2 kali seminggu dan dinaikkan untuk mencapai gula darah yang terkontrol. Ya, ini publikasi yang tadi saya sebutkan ya, dari saya, kemudian di sini ada Dr. Bowo, kemudian juga ada Dr. Nani, mungkin apa yang di paper yang lain mungkin ya. Jadi bagaimana sebetulnya pengalaman kita ini dengan insulin detemir ini ya. Tentunya ada pengen bukti ya. Bukti dari mana? Ya, ini bukti pada waktu kita mulai dengan insulin detemir di Indonesia. Sebelumnya kita pengalaman dengan insulin NPH yang ada di pasar, kemudian dia masuk di pasar di Indonesia, dan kita mempunyai kesempatan untuk melakukan studi observasional. Nah, di sini kita lihat ya, pasien-pasien yang dokternya memutuskan mulai detemir, itu jumlahnya mungkin kalau nggak salah sekitar total adalah 2.400 pasien, tetapi yang mendapat insulin basal itu kalau nggak salah ini kurang lebih mungkin sekitar 400 pasien ya. Dan di sini kita bisa lihat awal HbA1c-nya adalah 9,5 dan ternyata ya setelah 6 bulan, 24 bulan dia menurun dengan 2,2%. Berarti yang disampaikan tadi bahwa dia bisa menurunkan sampai 3% itu betul ya. Dan dosis yang dipakai di situ saya lupa tapi sekitar 14 unit per hari ya. Dan mengenai hipoglikeminya bagaimana? Ya, ini memang juga isu yang penting dan ternyata ya ini baseline kejadian hipoglikeminya ya. Bahkan yang di baseline hipoglikeminya itu lebih tinggi ketimbang dari yang selama masa observasi dari 6 bulan. Baik yang major maupun yang nocturnal hypoglycemia. Jadi kita memulai inisiasi insulin basal dengan detemir itu ini dari studi ini cukup aman ya. Nah, mungkin ini saya tutup dengan kesimpulan ya. Jadi DM tipe 2 itu memang satu keadaan yang progresif, dia akan menyebabkan komplikasi yang banyak ya. Dan oleh karena itu pada suatu saat sebenarnya memang pasien DM tipe 2 itu membutuhkan insulin. Ya, kemudian ya baik dari Kementerian Kesehatan maupun Perkeni maupun BPJS itu merekomendasi penggunaan insulin ya. Insulin detemir ini adalah insulin long acting yang analog yang diberikan 1 kali sehari ya. Dia bisa menurunkan HbA1c sampai 2,2% pada pasien-pasien di Indonesia ya. Kemudian dia tidak meningkatkan kejadian hipoglikemi yang signifikan dan kita bisa mulai dengan 10 unit per hari dengan menggunakan pedoman 303. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Pradana yang sudah menyampaikan secara ringkas dan sangat praktis untuk bagaimana memulai terapi insulin. Mungkin beberapa sudah ada pertanyaan, yang ada di saya sudah ada sekitar 3 pertanyaan, nanti akan kita bahas di session pertanyaan berikutnya.